Selamat pagi, puji Tuhan. Kita bersama-sama ada di dalam anugerah Tuhan. Mari tetap kita naikkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memilih saudara dan saya. Puji Tuhan, biarlah setiap ucapan syukur kita berikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, Kau telah memilihku. Haleluya. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku, amin, sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Manggilku sebagai, amin, alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Haleluya. Jadikan aku mesbah suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi katakan bagi negeriku, negeriku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu Yesus.
Pujilah namamu Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya, haleluya, Engkau layak. Haleluya, haleluya, hati kami penuh dengan ucapan syukur saat pagi ini. Tuhan, keberadaan kami karena pertolongan dan anugerah Engkau. Oleh sebab itu saat ini kami mau memuji, bersorak bagi Engkau. Biarlah Tuhan urapan-Mu menyertai kami dimanapun kami berada, umat-Mu berada, Engkau jangkau. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu akan nyata di dalam setiap umat-Mu yang selalu mencari hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita di hadapan Engkau. Kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau menyenangkan hati Engkau lewat puji-pujian kami. Memberkati kami semua dari awal sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita akan bersorak bagi Dia. Kita bersuka cita bagi Dia. Tuhan berjanji akan memerintahkan berkat bagi yang rukun dan bersatu. Ke sana, ke sini, bahkan di tempat ini. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Puji Tuhan. Oh betapa indahnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum yang kecampur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan, amin, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, yes, dan betapa eloknya, haleluya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum yang kecampur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Haleluya, amin, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala harum yang kecampur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya.
Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang merdeka adalah orang yang kuat dan berdoa. Puji Tuhan, percayalah bahwa kuasa Tuhan tetap sama buat saudara dan saya. Haleluya, kuasanya memerdekakan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Memerdekakan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya kan membebaskan hati manusia, kuasanya mempersatukan, kuasanya menyempurnakan, kuasanya kan membangkitkan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Haleluya. Perkara besar terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya kan membebaskan hati manusia, kuasanya mempersatukan, kuasanya menyempurnakan, kuasanya kan membangkitkan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Haleluya. Perkara dahsyat terjadi. Amin. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, memerdekakan. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Amin. Haleluya. Perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kita tetap percaya kuasanya sama dan tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita minta kepada Tuhan, jadikan aku alatmu. Haleluya. Puji syukur kita naikkan, doa kita naikkan untuk bangsa kita, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita. Haleluya, mari kita tetap berdiri di dalam doa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
atas seluruh bumi, bagi bangsa ini. Haleluya. Bagi bangsa ini, amin, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu besar pasti terjadi dan memulihkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, amin. Syukur bagi Dia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Haleluya. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Amin, haleluya. Bagi bangsa ini, yes, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulihkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia. Haleluya. Pulih dari segala problema. Amin. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Kita berkata bagi bangsa ini, haleluya. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggi. Hanya namamu, hanya namamu Tuhan. Kita katakan bersama, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Yesus, di tempat maha tinggi.
Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Kami berdoa untuk negeri kami tercinta, untuk bangsa kami. Engkau memberkati, Engkau memulihkan. Mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah negeri kami. Kami tetap percaya Engkau melawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu menyertai umat-Mu dimanapun berada. Haleluya, kekuatan kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selalu baru, Firman-Mu petunjuk, Firman-Mu kekuatan hidup kami. Kami tetap percaya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih, jemaat Tuhan yang berada dimanapun sekarang ini. Siapa di antara saudara yang sakit, yang lemah, yang mengalami berbagai masalah dalam hidup saudara. Mari kita bersama-sama simak firman Tuhan. Tadi saya sangat diberkati dengan lagu yang mengatakan bahwa kita semua sudah mengalami kemerdekaan. Kuasanya memerdekakan, kuasanya menyembuhkan. Saudara, kuasanya memulihkan dan lain sebagainya. Hari ini saya juga boleh mengatakan kepada saudara bahwa sungguh saudara-saudara saya mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pembacaan dari awal firman Tuhan, kita akan membacanya yang terdapat di dalam Lukas pasal yang keempat, saudara. Lukas pasal yang keempat ayat 12. Demikian atau ayat yang ke-13 ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi setelah iblis itu saudara mencobai Tuhan Yesus, setelah Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam saudara. Kemudian iblis mengundurkan diri, mengakhiri ujian atau cobaan yang diberikan. Dia mundur. Alkitab mengatakan jelas dia menunggu waktu yang baik. Saudara, renungan kita pada pagi ini saya dapat berikan kepada saudara kepada saudara yang saya kasih tentang bagaimana kita harus waspada dengan waktu. Jadi saya memberikan judul kata-katanya yang judulnya itu ialah waspada dengan waktu. Sebagian dari firman Tuhan saya boleh mengatakan kepada saudara adalah kesaksian dari hidup saya. Apakah maksud dari firman Tuhan ini? Banyak orang mengatakan waktu adalah uang. Mereka masih berusaha untuk mengumpulkan uang selagi masih kuat dan menjadi kaya raya. Lalu apa? Ada yang mengaminkan bahwa waktu itu tak mungkin akan kembali. Mengapa saudara? Mengapa saya gabungkan antara waktu, antara waspada dengan waktu? Ada yang sangat peduli tentang waktu saudara. Jadi ketika dia masih hidup dalam dunia ini, waktu dan kemudian ia berusaha untuk menjadi pembuat sejarah. Saudara, tentang apa yang sedang terjadi, Alkitab mengatakan kita harus berjaga. Saudara, Daud katakan, dahulu saya itu muda, sekarang saya sudah usia. Tapi saya tidak pernah melihat anak cucu saya itu, saudara, meminta-minta. Mari kita lihat saudara,
suatu saat saya merasa begitu sangat lelah, saudara. Karena saya tidak terlalu memperhatikan kesehatan saya dan saya merasa selalu oke. Saya merasa selalu kuat. Saudara, tetapi akhirnya seperti tadi saya katakan, saya saksikan dari firman Tuhan ini, saya harus berurusan dengan dokter. Dan kemudian pada pukul 2 pagi, saudara, saya harus dibawa ke UGD oleh anak saya. Dan akhirnya saya menyadari bahwa, apa saudara, bahwa saya bukanlah orang super. Haleluya. Dan saya harus menyadari bahwa saya juga tidak muda lagi. Mengapa saya katakan gini? Saya kadang-kadang, saudara, kalau sudah merasa sehat, saya lupa bahwa usia saya tidak muda lagi, saudara. Nah, oleh karena itu saya harus rutin terus meminum obat yang diberi oleh dokter. Puji Tuhan, saudara, lihat saya jauh lebih baik dari hari-hari yang lalu. Dan pada pagi ini saudara melihat saya berdiri dengan tegar dan banyak orang atau anak muda-muda yang aktif dalam multimedia, dia tanya, Oma bisa berdiri, Oma bisa duduk. Saya bilang, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Mari kita mengucapkan kepada Tuhan pada pagi hari ini, kuasanya yang memerdekakan dari sakit penyakit. Siapa yang pagi hari ini sakit, kuasanya memulihkan, menyembuhkan. Saudara percayalah. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saya koreksi diri. Dan saya koreksi diri bahwa sangat penting selalu waspada ini tentang kesehatan. Jadi saudara, kesehatan pun saya harus waspada. Bahwa saya juga bukan seperti dulu lagi ya. Kalau suami saya terlalu lama, saya seringkali mendahului dan mengatakan, waduh kamu terlalu lama. Sekarang tidak bisa, saudara. Saya harus menyadari bahwa waktu itu dan waspada itu berjalan yang harus kita lewati. Puji Tuhan. Apalagi sekarang, saudara, saat-saat sekarang ini masa pandemi, banyak sekali orang tidak waspada dengan waktu. Sebenarnya Tuhan masih memberikan waktu kepada dia, tapi karena tidak waspada akhirnya ia harus kembali menjadi debu sebelum waktunya. Ketika kita sedang dilanda, saudara, ini yang saya akan bagikan kepada saudara. Ketika kita sedang dilanda dengan sakit, membuat cara berpikir kita itu berbeda, kadang-kadang menjadi lain, ya. Atau doa juga menjadi menurun, semangat pun semakin menurun. Saudara, mungkin itu yang dikatakan, yang disebut semangat patah, itu mengeringkan tulang. Saya harus katakan ini dengan jujur kepada saudara. Saya seringkali juga, saya ini hamba Tuhan, tetap manusia. Saya harus mengatakan, Tuhan kok seperti ini ya. Puji Tuhan, saya sharing dengan seorang hamba Tuhan, saudara. Saya bertanya kepadanya, apa sih bedanya waspada dengan berjaga? Ia mengatakan, kalau berjaga itu, ia akan tahu apa yang akan terjadi pada saat kita sedang sadar berjaga. Banyak juga orang yang berjaga, tetapi kemudian dia tertidur. Sama seperti yang tertulis di dalam perjanjian lama, saudara, bagaimana seorang yang tidak waspada atau berjaga, saudara, dia akan seperti anjing yang keluh, yang bisu, tidak bisa bikin apa-apa karena dia sendiri tidak berjaga, saudara. Kemudian kalau 5 perawan yang pandai, saudara,
walaupun dia tertutup, tapi dia selalu apa saudara? Siap dengan minyak yang ada padanya. Ini penting dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab iblis seringkali berusaha untuk mematikan lampu atau nyala itu atau menghabiskan supaya nyala atau minyak yang ada pada saudara dan saya itu tidak lagi berdaya, berguna saudara. Karena apa? Habis. Saudara, di zaman sekarang ini jangan saudara terlena dengan keadaan ya. Yang penting kita bisa makan. Doa itu kita tunda. Saudara yang saya kasihi, marilah kita akan melihat saudara bagaimana kelanjutan saudara-saudara dari firman Tuhan ini mengatakan, beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara tentang Nabi Habakuk. Dia memilih untuk terus bersukacita. Walaupun pada saat itu saudara, kita tahu bahwa Nabi ini sudah kehabisan segalanya. Kambing sudah hilang, pohon-pohon tidak mengeluarkan sesuatu. Tapi dia memilih untuk bergembira. Puji Tuhan. Saudara, saya juga mengalami sesuatu yang saya harus katakan kepada saudara. Pada satu hari saudara, saya disuruh untuk membawa jadwal renungan oleh anak-anak muda multimedia. Lalu saya membawa renungan tentang bangsa Israel itu bersungut-sungut terus karena dia tidak bisa minum. 3 hari perjalanan saudara, yang didapati adalah air yang pahit. Wah saudara, saya rasa saya juga akan mengatakan, aduh kok air ini kok pahit. Musa ini mungkin salah membawa kita ke sini. Saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Mereka dibawa ke namanya Mara. Airnya pahit sekali saudara. Mereka mengatakan, aduh Musa, kenapa kamu bawa kita ke sini? Kepahitan muncul kepada Musa. Dan akhirnya apa saudara? Tuhan berkata, Musa, di tanganmu tuh ada tongkat, pukul batu itu dan nanti akan berubah. Air itu akan menjadi, atau taruh tongkatmu di atas air itu, nanti air itu akan menjadi. Dan memang betul saudara, airnya menjadi manis dan mereka bisa minum sepuas-puasnya. Dan Tuhan kalau memberkati seseorang tidak sampai di situ saudara, dia bawa bangsa Israel itu yang disebut Elim. Elim itu di sana banyak sekali pohon kurma saudara. Kalau tidak salah itu ada 12 pohon. 12 pohon, ada 70 batang kurma dan ada 12 mata air. Saudara bisa baca selanjutnya di dalam Kejadian bagaimana Musa bersukacita dengan para saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi, luar biasa. Bagaimana kalau kita mengalami seperti ini? Saya harus mengatakan kepada saudara kata-kata haleluya dengan sangat berat, karena napas saya pada waktu itu terganggu. Anak saya membawa saya di UGD dan saya harus disuntik. Saudara, hanya kata-kata haleluya. Saya tidak mau mengeluarkan kata-kata seperti orang-orang Israel, saudara. Mereka bersungut-sungut. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan sekarang ini saya masih bernafas, saya mau mengatakan haleluya sampai pagi, akhirnya saya bisa tidur. Bisakah kita tetap bergembira saudara ketika kita mengalami sesuatu yang datang? Apakah itu sakit, ekonomi, persoalan hidup. Saudara-saudara, meninggalkan marah kehidupan yang pahit. Saudara, itu sangat memahitkan. Mari kita bersama-sama membaca saudara yang terdapat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 12. Di situ dikatakan apa saudara? Waspadalah. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat,
yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi yang bertobat di dalam kitab Ibrani, dia katakan waspada sebab sekarang ini banyak orang yang tidak menjaga hati. Saudara tahu, sama seperti Daud tidak menjaga hati, akhirnya dia menjadi jatuh, saudara. Menjadi jahat. Waduh, luar biasa, saudara. Sebenarnya tidak mungkinlah orang yang luar biasa dia bunuh, dia suruh maju berperang menjadi jahat. Yang tidak percaya oleh karena murtad. Saudara, mari kita mau jaga, waspada, jangan sampai kita murtad. Saudara, di dalam ada ayat lagi yang saya akan bagikan kepada saudara tentang di dalam 2 Yohanes 8. Di situ ada lagi kata-kata waspadalah supaya kamu jangan kehilangan yang kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi saudara, kalau kita sudah berjalan, jangan berhenti. Mari kita, supaya kita tetap upah yang saudara kerjakan, ya, itu tidak akan hilang. Kerjakan terus, nanti Tuhan akan sediakan kepada saudara upah apa saja yang saudara sudah kerjakan selama saudara ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara waspada, karena tidak mungkin saudara waktu itu akan terulang. Sebab itu waktu akan berjalan terus. Ya, sama seperti tadi saya katakan, Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang sudah tua. Tapi saya melihat anak cucu saya tidak pernah meminta-minta. Kenapa, saudara? Karena Daud, saudara, sadar dia menjaga hadirat Allah turun atas hidupnya ketika walaupun dia satu saat terpeleset, tapi dia tidak pernah jatuh untuk selamanya. Puji Tuhan, saudara, mengapa Yohanes mengatakan waspada seperti ini? Sebab saudara, di dalam ayat 7 dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dari seluruh dunia yang tidak akan mengaku, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang ke seluruh dunia sebagai manusia. Banyak orang tidak percaya sampai saat ini, saudara, bahwa Yesus itu sudah datang. Ya, banyak orang tidak mau mengaku bahwa Yesus Allah kita telah datang ke dalam dunia. Banyak mereka yang tidak mau mengakui. Apa sih, saudara, yang harus ada pada kita? Mari kita baca di dalam Daniel 11 ayat 32. Penyesat itu akan membujuk. Mungkin saudara, sebaiknya saya juga ingin supaya saudara membaca di dalam Daniel pasal 11. Saudara, di situ dituliskan seperti ini, saudara. Saya bacakan ya, saudara. Ayat 32 Daniel 11. Demikian, saudara. Daniel 11 ayat. Dan orang-orang yang berlaku fasik, perhatikan saudara, terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, begitu licin kata-kata yang diucapkan oleh siapa, saudara? Oleh mereka yang membujuk banyak orang sehingga mereka menjadi murtad. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya melihat saudara duduk, yang lain juga masih online, tapi hari ini saya melihat saudara duduk dan percaya masih tetap kuat. Walaupun pandemi, saudara berkata, aku tidak akan meninggalkan Tuhan, aku tidak akan terbujuk oleh siapapun, aku tidak akan mundur dari Tuhan, aku tetap percaya.
hebat kalau saudara bisa seperti sekarang ini. Dan Alkitab mengatakan tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Puji Tuhan. Saudara-saudara, orang yang murtad. Kenapa saudara? Karena mereka karena mereka sudah banyak dibujuk oleh penyesat-penyesat. Apakah kalau sudah demikian kuat dan bertindak, iblis atau setan tidak akan datang lagi kepada saudara? Ini sebuah pertanyaan yang saya berikan kepada saudara. Apakah kalau saudara sudah kuat dan saudara berkata, tidak mungkinlah saya meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Matius Matius di dalam Injil Matius pasal 12. Coba lihat apakah saudara, kalau saudara sudah kuat, saudara tidak akan meninggalkan Tuhan. Enggak mungkinlah saya meninggalkan Tuhan sampai kapan. Banyak saudara, anak-anak Tuhan yang berkata demikian. Tapi saya harus berkata kepada saudara, ini adalah sebuah contoh yang harus saudara perhatikan. Matius pasal 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu pun, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu keluarlah ia dan mengajak apa saudara? Dia mengajak 7 roh jahat saudara. Dia mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk diam di situ. Maka akhirnya orang itu saudara akan lebih buruk dan daripada keadaan semula. Demikian juga untuk ini akan berlaku pada angkatan ini. Saudara, ini adalah ayat yang saya pesan kepada saudara supaya apa saudara? Kembalinya roh jahat itu dia tidak sendiri. Dia akan ajak yang lain. Jangan biarkan rumah rohani saudara kalau sudah bersih, rajin berdoa, rajin beribadah, menjaga hati. Saudara jangan biarkan, kata Daud, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara kadang-kadang dikala kita sedang lemah, apa yang terjadi saudara? Doa gak bisa, sakit menekan, kayaknya Tuhan tuh tidak mendengar doa kita. Saudara apa yang terjadi? Mari saudara sadarlah bahwa kenapa Yesus bisa bertahan. Dia usir tuh setan. Dia katakan pergilah engkau roh jahat. Saudara, dan roh jahat itu mundur saudara. Kita pun harus bisa mengatakan demikian. Kenapa saudara? Karena dalam ayat 14 dikatakan dalam kuasa roh Allah, maka saudara setan itu pergi. Haleluya. Yang terakhir saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, jangan padamkan roh. Terus saudara, kata-kata ini terngiang-ngiang di dalam diri saya. Tidak salah saudara, Daud berkata, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Banyak orang bisa berbahasa roh, tetapi belum tentu saudara dia ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kuasa itu harus bergerak hidup. Saya juga katakan kadang-kadang saudara, saya boleh saksikan ini. Kemudian saya banyak sekali mengadakan peperangan rohani dengan kuasa kegelapan. Dan saya berkata, Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, lawan iblis. Saya berkata, hai iblis, dengan kata-kata yang walaupun tidak keras, tapi aku tidak percaya kepada firman-Mu. Aku katakan aku sembuh, aku katakan bahwa aku sehat, aku bisa bergerak, aku bisa jalan, aku bisa sehat kembali. Saudara, itulah yang saya katakan kepada iblis.
Kalau dia dengar kata-kata ini dia pasti ketawa. Nanti aku akan datang kembali. Gak apa-apa lah. Selama kita masih ada di dunia ini, lawan saudara iblis. Iblis memang akan menelan saudara, saking kuasanya itu hebat ya. Dia bisa telan saudara sampai saudara menjadi lemah. Tapi kata-kata kita, mari. Firman Tuhan katakan lawan. Firman Tuhan katakan lawan. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Mari saudara, siapkan hati saudara dan katakan kepada iblis yang sekarang walaupun dia mendengar, saudara katakan tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Aku akan lawan. Saudara, kata-kata saudara itu lo berkuasa. Tadinya saya sudah tidak bisa saudara bicara apa-apa lagi, ya terserah Tuhan. Aku mau diapa-apakan. Enggak, Tuhan bilang bangkitkanlah rohmu di dalamku. Lalu kemudian saya katakan, hai iblis, aku katakan kamu pergi dari teman saya, dari saudara saya, dari jemaat Tuhan, siapapun yang pagi hari ini lemah. Saya katakan kamu sudah kalah loh iblis. Saudara, mari dengan iman kita katakan hal ini kepada Tuhan. Inilah firman yang dapat saya berikan kepada saudara. Hari ini kalau saya bisa berdiri di depan saudara berarti saya sudah kuat. Hanya saya harus menjaga diri saya. Tuhan Yesus memberkati. Inilah renungan pada pagi hari ini. Lawan saudara iblis. Kalau dia ganggu saudara, lawan saja. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka hati kita. Kita mau menutup ibadah renungan yang sudah saya paparkan barusan. Hati ini sangat dibutuhkan untuk Tuhan membaharui kita dari apa saudara, banyak hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu lagu ini mengatakan beri kami hati yang baru, jangan ambil rohmu dariku. Inilah yang menjadi doa kita bersama. Mari kita nyanyikan lagu ini, beriku hati baru, ya Allah. Itulah salah satu doa yang dipanjatkan oleh pemazmur yang bernama Daud. Ya Allah, inilah yang diucapkan oleh Daud ketika ia sedang dalam kelemahan. Bangkitkanlah rohmu dalamku. Haleluya. Hati baru. Saya ajak saudara-saudara semua mengatakan, katakan ini, Tuhan berikanlah kami hati yang baru dan bangkitkan rohmu dalamku. Haleluya Tuhan, jagalah kami Tuhan. Jaga ku dalam Berbahagia Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Baharuiku Satu hal yang sukacita kami selama sukacita yang datang dari Allah. jangan ambil rohmu dariku. Haleluya. Lagi saudara katakan beri kami hati yang baru. Hati baru. Amin Tuhan.
Jangan ambil rohmu dari Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, perbaharuilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan Tuhan, jangan ambil rohmu dari kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jaga kami Tuhan, tetap ada di dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan berikanlah kami senantiasa waktu untuk selalu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami harus menjadi orang-orang yang selalu waspada dan menggunakan waktu dengan baik. Kami percaya setiap firman yang sudah ditabur Tuhan tidak akan lewat begitu saja. Tetapi firman Tuhan kami akan simpan dan lakukan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, saudara-saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima berkat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan
Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,